menyembuhkan orang lumpuh. Orang banyak yang sangat keheranan mengerumuni mereka. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa Ia harus dilepaskan. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada kita, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan, bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka.
Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa kita jangan meragukan keberadaan Yesus, tetapi sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh telah bangkit. Nah, iman yang kokoh ini yang kemudian membuat kita akan berani untuk bersaksi, tidak akan takut, melainkan berani untuk bersaksi kepada seluruh dunia bahwa Yesus adalah pendamaian untuk dosa kita dan untuk dosa seluruh dunia, bukan hanya untuk orang Katolik, tapi dosa seluruh dunia. Nah, saudara-saudari kita ditantang oleh situasi dunia sama ini untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tetapi tidak hanya dengan kata-kata, kita harus berpikir kreatif, menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan, menggunakan segala teknologi komunikasi secara positif, bukan secara negatif. Untuk apa? Untuk menyentuh kedalaman lubuk hati dan kesadaran setiap manusia, supaya dia senantiasa mengandalkan Kristus hanya sebagai pusat kehidupan, bukan mengandalkan yang lain-lain. Yang lain-lain itu periferansi, tetapi Kristus adalah pokok dan sumber kehidupan. Nah, sebelum kita mau mengubah orang lain, ubahlah diri kita masing-masing. Terkait mengubah orang lain, ada orang yang mendengarkan kita karena kita punya jabatan. Yang kedua, ada orang yang mau mendengar kita karena kita punya uang. Dan sudah pasti orang yang punya jabatan adalah nomor 2 juga orang punya uang. Dan yang ketiga, orang mendengarkan kita karena kita memiliki kualitas dan kemampuan yang bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, Santo Antonius de Padua, pelindung dari anggota Kor saat ini, pernah berkata demikian: kita ini berlimpah dalam kata-kata, tetapi kosong dalam perbuatan. Maka marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus di zaman ini, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi menjadikan diri kita sebagai contoh dan teladan perbuatan baik. Semua orang bisa berbuat baik, tetapi kita sebagai orang Kristen dan Katolik melakukan perbuatan baik yang dilandasi oleh iman yang total akan kasih Kristus. Kita berbuat baik karena Kristus mengajarkan kita demikian. Tuhan memberkati kita. Berpuji
sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjalan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Tubuh Kristus.
Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai.